Mari kita awali dengan doa mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mencapai ilmu Allah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shahiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti biasa, silakan on cam dulu selama 1-2 menit. Silakan sesi presensi untuk langsung mengecek kehadiran. Oke, masih banyak yang belum on cam. Masih di toilet sepertinya. Jadi musim daring ini tempat yang sering dikunjungi mahasiswa adalah toilet. Pak, izinnya ke toilet. Masih mending ke toilet ya. Izinnya ke pasar mah jauh. Listriadi, Salma Fauzia, Iftihah Ilma, Rina Rahmawati, Vena, ada Vena, Nabila Yahya, Nabila izin sinyal, Ratu Bilqis, Ajam Arashid, Bilqis hadir, Bilqis, Ajam. Bilqis habis dari kamar mandi, Pak. Lagi mandi. Iftihah. Bilqis bareng lainnya, Bapak. Habis dari kamar mandi dulu tadi. Terus siapa lagi ini? Rina, ada hadir Rina. Oh, ayeuna Rina Rahmawati. Amar aya panggilan kumaha? Tetin sudah di rumah Tin. Bapak, Neng Rina lagi kendala sinyal. Oh, eta mah enggak beda ruangan sama Feni. Kumaha nih di satu sisi kedah badai aya sama Vena beda ruangan. Di satu sisi Neng Rina nah. Gitu proyek itu. Mohon mangga ayeuna abdi badai ngutus mahasiswa ke jurusan. Oke, cukup. Silakan off cam semua aja dulu. Sebenarnya sekarang off cam dulu karena saya akan mengabsen beberapa hal terkait kriterianya ya. Semuanya off cam dulu. Semuanya off cam dulu. Saya minta yang on cam adalah yang sudah berkomunikasi dengan dosen PA-nya terkait penyusunan proposal. Oke, yang sudah komunikasi apapun jawaban dari dosen PA-nya silakan di on cam kan. Ini baru sedikit ya. Yang sudah, sekali lagi yang sudah komunikasi dengan dosen PA terkait proposal penelitian skripsi, apapun respon dari dosen PA-nya, silakan di on cam kan. Oke, Afifah sudah ya? Sudah berkomunikasi dengan siapa? Sama Pak Toto. Pak Toto. Rizda? Sudah, Bapak. Sama Pak Toto. Hamdi? Sudah Pak, sama Pak Syahidin. Salsabila? Siap, mangga antesan sekedar namanya. Pak Iman.
Pak Iman ya. Sasmi Selvia Pak Iman, Pak. sudah. Sasmi Salsabila. Tadi mah kalau saya menuju Rahman. Robi nama. Cucu Pak. Itu Ajeng. Itu di interview namanya. Nita Asri. Sudah, Pak, ke Prof. Syahidin. Siap. Oke. Mohon maaf. Halvira. Waalaikumsalam. Pak Toto, Pak. Udah ya. Nih. Berarti yang sudah tuh Prof. Syahidin, Pak Iman, Pak Toto, Pak Cucu, Pak Agus. Oke, yang lain apa kendalanya? Belum berkomunikasi atau tidak mau komunikasi atau apa? Sudah menghubungi Pak, tapi bapaknya sibuk. Oke, saya akan laporkan ke Kaprodi kalau memang jawabannya itu. Siapa aja dosennya yang mengatakan sibuk tidak bisa dihubungi sama mahasiswanya? Pak Elan sudah, Pak. Elan sudah, jawabannya? Udah, Pak. Saya udah bimbingan ke Pak Elan, Pak. Oh, sudah. Pak Farudin juga sudah, Pak. Pak Farudin sudah. Ada respon ya? Sudah, Pak. Ada responnya, Pak. Pak Udin juga sudah, Pak. Pak Udin. Kalau Pak Udin belum, saya laporkan nanti ke Pak Udin. Pak Udin ini dosen bimbingannya Pak Udin, belum tidak merespon. Coba dosen mana yang nggak respon, biar saya laporkan ke Pak Prodi, biar nanti diingatkan. Pak Munawar sudah respon juga, Pak. Ya? Pak Munawar sudah respon juga, Pak. Tidak ada suaranya. Iya, non judulnya. Oh, akan ditutup. Oh, ini. Oke. Nah, sekarang off-cam-kan lagi semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah Anda konsultasi dengan dosen PA, siapa yang kemudian ada judul yang Anda judul apa yang usulan judulnya disetujui oleh dosen PA? Silakan on cam. Ada kesepakatan atau ada kesepahaman antara Anda dengan dosen PA-nya? Oke, Ajeng, apa kesepahamannya Jeng dengan dosen PA-nya? Suaranya Jeng? Tidak ada suaranya Jeng. Sekarang ada, Pak? Ya, ada. Ya, izin off cam dulu ya, Pak. Ya, Mangga. Apa namanya? Tentang tafsir fitrahnya. Kan kata Ajengnya konsultasinya judulnya. Terus kata Bapak kalau misalnya cek dulu jurnal internasional. Terus udah nemu beberapa jurnal internasional. Kata Bapak, oh ya Jadi apa judulnya, Jeng? judulnya Konsep Fitrah dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidik dalam pendidikan Islam, Pak. Konsep fitrah. Oke, Nita Astri Utami. Ya, Pak. Gimana kesepakatan dengan dosennya, kesepahamannya? Jadi kemarin waktu tanggal 4 itu Nita tuh udah menghubungi Prof. Syahidin. Terus sebenarnya baru usul aja, tapi terus respon Prof. Syahidinnya katanya layak untuk diteliti, Pak, katanya kayak gitu. Cuman belum ada obrolan lebih jauh lagi gitu, Pak. Apa judulnya? Pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa, Pak. Pengaruh ya? Iya. Kuantitatif? Iya, insya Allah. Iya, kayak gitu, Pak. Tadi apa variabelnya? Quarter life crisis. Ya. Pengaruh pemahaman agama Islam terhadap pengaruh pemahaman agama Islam dalam menghadapi quarter life crisis pada mahasiswa. Ya. Berarti dua variabel ya, pemahaman agama dengan quarter life crisis ya. Wah, itu harus kuat di referensinya itu. Karena nanti variabelnya itu variabel yang kontemporer ya. Nanti indikatornya harus betul-betul jelas. Bagaimana mengukur pemahaman agama, bagaimana mengukur krisis. Itu nanti dengan dosen statistik ya. Kira-kira
bisa nggak itu di ini terukur tidak nanti ya? Iya. Oke, Halpira, apa Halpira kesepahamannya? Iya Bapak. Waktu kemarin teh sebenarnya satu ngajuinnya tiga judul. Ya. Cuman yang diterima itu satu. Yang tentang apa? Yang tentang Islamisasi sains. Ya. Islamisasi sains. Islamisasi sains. Islamisasi sains. Pak Toto. Ya. Jadi gimana redaksi judulnya gimana? Jadi judulnya Integrasi Nilai Islam pada Mata Pelajaran Biologi. Oke. Denisa Permata. Denis, sudah ada kesepahaman dengan ya Denis? Ya, kemarin tuh beberapa hari yang lalu sih Pak, minggu kemarin ngajuin judul yang nilai-nilai praktis ajaran Islam dalam budaya gitu Pak. Kata Pak Cucunya sih bagus, cuman belum ada obrolan lagi kemarin pas ngirimin yang bab 1 itu belum dibales lagi sama Pak Cucunya. Ya sebetulnya sih tidak harus. Oh, tapi emang Pak Cucu mintanya 1 bab gitu. Pendahuluan. Enggak, Pak. Oh, enggak. Sebetulnya sih tidak harus utuh 1 bab ya. Anda cukup menyampaikan gagasan saja dulu. Gagasan, ya nanti proposalnya ke saya dulu sebelum ke dosen PA ya. Tapi minimal gagasan Anda, walaupun sifatnya lisan itu bisa diobrolkan dengan dosen PA-nya. Jadi tadi lebih kepada gendernya apa? Iya Pak. Gendernya tentang apa tadi, Denis? Tentang agama. Nilai ajaran praktis Pak. Yang Jepang itu? Iya. Tapi belum sampai ke arah sana kan ya? Masih umum gagasannya? Iya, belum Pak. Sasmi, Selvia? Suka mereka dia lah. Udah publikasi Gimana Mi? Suaranya lebih jelas nih. Di dia teh ayah di luar ayah. Sudah konsultasi ke Pak Epul. Ya, gimana hasilnya? Kesepahamannya? Kan Sasmi mengajukan judul tentang tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama. Terus Pak-nya langsung ngasih itu Pak, langsung ngasih langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang harus Sasmi lakukan adalah bla 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 untuk kisi-kisi instrumen, katanya gitu. Oke, jadi udah sepaham ya. Iya. Cuma nanti Sasmi harus ada yang mahasiswa PKI di PTU dan PTKI itu ya. Ya Pak. Berarti nanti yang UIN ya. Ya Pak. Oke, Rizda. Tas pokoknya Ya kan kemarin sudah sama Pak Cucu. Riz, suaranya Riz. Kalau Rizda udah konsul sama Pak Cucu yang tentang metode IPA, cuman kan masih ya kemarin tuh. Terus bapaknya tuh nyaranin buat penelitian kolaborasi, kan bapak saya lagi neliti katanya kalau mau dalam proyek omongan 2 poin kayak tentang aktivitas menghafal Al-Quran atau ada orang tua teman saya di Perbusi yang mau ke sini yang mau Oke, kolaborasi itu dibolehkan ya, bahkan dianjurkan. Riset mahasiswa itu ikut risetnya dosen. Tapi tetap nanti harus dibuat versi proposal skripsinya ya. Karena bisa jadi riset dosennya lebih luas, nanti yang Rizda ngambil mungkin sebagian dari riset itu. Kecuali memang risetnya bisa sekaligus diambil alih sepenuhnya. Tapi tetap gagasannya harus dibuat dalam bentuk proposal versi proposal skripsi ya, ajuannya. Iya Bapak. Tapi mahasiswa tidak harus ikut juga sih kalau Anda merasa tidak cocok dengan genre
riset dosen ya tidak harus diikuti juga kolaborasinya. Ya, Bos alasan. menaik curhat abdi eta lain abdi nu salahnya. Nah, tah kadang Pak Iman tah. Saya sudah mewanti-wanti. Gini ya, jadi Rista pikirkan kira-kira Rista nyambung nggak dengan kolaborasi Pak Am Pak Cucu itu. Kalau misalnya nyambung, ya tetap nanti harus dibuat proposal versi Risdanya. Artinya Risda harus bisa menggali gagasan dari Pak Am Pak Cucu, kemudian nanti dibuat gagasan versi Risda dari gagasan itu ya. Oke, selanjutnya siapa ini? Yogi Mardani. Dua volume. 1 tahun 2 volume. Yogi dengan siapa? Dosennya? Dengan Pak Toto, Pak. Oh, gimana? Kemarin tuh ngajuin judul yang sebelumnya, cuman kan Yogi itu judul sebelumnya tuh penerapan budaya 5S secara daring dan pengaruhnya terhadap akhlak siswa. Nah, kata bapaknya kalau bisa jangan pakai pengaruh gitu. Jadi judulnya sekarang agak diubah lagi, Pak. Cuman tetap ngebahas tentang budaya 5S sama akhlak. Budaya 5S sama akhlak ya. Ya, Pak Toto itu emang nggak suka kuantitatif ya. Iya. Kualitatif ya. Tapi sebenarnya tidak harus juga sih kalau peneliti memang arahnya ingin ke kuantitatif ya silakan saja. Hanya mungkin selera dosen PA-nya nggak suka kuantitatifnya itu. Iya, Berarti masih diramu ya? Iya. Oke, tadi siapa ya? Yang on cam ini? Nggak ada lagi yang on cam. Tadi Afifah kayaknya on cam ya? Salah. Neng Rina. Maaf. Neng Rina tadi on cam ya? Iya Bapak, tapi ini Pak, kemarin tuh udah ngehubungin Pak Elan. Pak Elan maunya Selasa lewat meeting. Baru ya. mau akan ya? Iya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, kenapa saya nanya itu? Karena saya tidak akan melangkah dulu ke literatur review, bagaimana mengembangkan literatur review. Sebelum judul Anda punya minimal tingkat kepastiannya meningkat lah. Tingkat kepastiannya dari yang asalnya hanya gagasan, kemudian menjadi orientasi ke arah sana, supaya kerja Anda menjadi tidak mubazir. Ya, makanya saya ingin Anda minimal sudah punya judul pegangan, karena nanti literatur review itu berkaitan dengan judul Anda. Ya, kalau belum punya judul, nanti sulit untuk mengembangkan literatur review itu. Bisa kemana wae. Ya. Nah, judul yang Anda kirimkan ke saya itu masih dinamis ya, masih dinamis. Nah, makanya kira-kira, kapan nih Anda bisa memiliki judul yang ajeg, gitu. Walaupun ajegnya juga sementara ya, tapi minimal ajeg untuk mata kuliah Mathlit ini, ya, untuk mata kuliah Mathlit ini. Nah, setidaknya kenapa saya suruh dosen bimbingan dengan dosen pembimbing akademik? Pertama, karena itu memang tugasnya, tugas dosen PAI juga memberikan membimbing Anda sampai ke tugas penelitian akhir. Yang keduanya karena arahan dari Kaprodi bahwa melibatkan dosen PA dalam penyusunan proposal skripsi agar tidak ngawur ya, katanya kemana-mana. Yang ketiganya biar ada second opinion. Jadi kalau dari saya kan lebih melihat kepada aspek metodologi penelitiannya ya. Kalau dari dosen PA mungkin juga melihat kepada aspek substansinya. Nah, jadi ada second opinion sehingga riset Anda bisa menjadi lebih kaya dengan perspektifnya. Nah, oleh karena itu saya beri Anda kesempatan satu pekan lagi ya, satu pekan depan untuk mengajegkan minimal jadi dulu judul awal ya, judul awal. Saya katakan judul awal karena nanti itu bisa berubah lagi. Sebenarnya judul itu tidak saklek ya. Nanti Anda bisa berubah, tetapi genrenya minimal sudah ketemu genre itu. Jadi kalau Denisa sudah punya genre tentang aktualisasi nilai-nilai Islam secara praktis, ya itu genrenya. Di mana bisa berkembang ya, bisa berkembang. Apakah Denisa kemudian
berencana untuk mengembara dulu ke Turki umpamanya, tinggal di sana selama 3 bulan, ya 3 bulan untuk riset, berkunjung ke salah satu perguruan tinggi di Turki atau ke Jepang atau ke Korea Selatan, melihat bagaimana nilai-nilai Islam dipraktekkan dalam tarian K-pop misalnya. Nggak mungkin ya. Jadi ada tarian K-pop yang Islami, pakai jilbab kayak Afifah ya, K-popnya Islami. Nah itu ya, jadi ini agak lambat, sebetulnya kita agak lambat ya, tapi daripada dipercepat tapi Andanya ngerti, lebih baik kita perlahan tapi pasti. Ya. Jadi 1 pekan ini pastikan Anda memiliki minimal genre judulnya, walaupun masih bersifatnya dinamis ya. Nah nanti saya akan jelaskan bagaimana mengembangkan literatur review dari judul riset Anda itu. Misalnya kalau tadi Rizda tentang apa Riz? Tentang tahfiz ya, hafalan Quran dengan menggunakan metode X. Nah, kira-kira apa literatur yang harus direview oleh Rizda? Sehingga nanti mengumpulkan artikelnya tidak sekedar ngumpul banyak, tetapi memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu efisiensi juga ya, efisiensi waktu, tenaga, pikiran, agar Anda punya artikel dibacanya punya keterkaitan dengan judul riset Anda itu. Ya. Jadi nanti saya mohon di grup yang sudah ajeg judulnya boleh langsung mengetik usulan judul skripsi. Nah, ya. Tapi ini versi yang pekan ini ya. Kalau yang versi dulu itu versi Anda, versi pribadi Anda. Yang sekarang usulan yang sudah Anda konsultasikan dengan dosen PA Anda. Ya. Dan kalau sudah ada yang ajeg, Anda boleh langsung kirimkan judulnya di grup biar saya baca judul tersebut seperti apa ya. Dan biar nanti teman-teman yang lain tidak ada yang duplikasi judul yang sama. Itu ya. Saya beri waktu 1 pekan ya. Di setelah ini silakan komunikasikan lagi dengan dosen PA-nya sampai Anda menemukan satu judul yang ajeg. Kalau ada yang mau seperti Rizda, misalnya ikut ke kolaborasi dosen, ya tinggal tanya, Bapak mungkin ada riset apa tahun ini? Ya. Hanya biasanya kalau riset dosen itu agak lama ya. Tapi karena masih setahun sih. Jadi kalau Pak Cucu lolos, didanai oleh UPI, berarti itu risetnya tahun ini, Riz. 2021 ya. Ya, 2021. Berarti nanti sambil PPL harus sudah sambil riset, artinya gitu ya. Walaupun laporannya nanti disampaikannya di 2022, bisa saja seperti itu. Oke, baik. Untuk hari ini kita coba lihat perkembangan yang kemarin ya. Saya minta Nenden untuk menyampaikan kembali apa progres yang catatan kemarin ya, karena kita mengambil contoh yang punya Nenden. Nanti selain dari Nenden, saya juga minta beberapa orang untuk mempresentasikan artikel yang sudah dibuatnya sebagai gambaran dalam menulis proposal. Ada Nenden hadir? Iya, Bapak hadir, Pak. Nenden judulnya sudah dikonsultasikan? Nah, kemarin tuh kan Nenden udah menghubungi juga Pak Wawan, Pak. Nah, tapi pas Nenden ngajuin judul tuh, respon Bapaknya nggak bilang setuju ataupun enggak, tapi Bapaknya lebih mengarahkan, coba buat dulu katanya latar belakang, iya sama tujuan, sama rumusan yang kayak gitunya. Terus kata Nenden, sudah Pak, kalau itu pada mata kuliah Medlit gitu ya, sebagai tugas dari Pak Agus. Cuman masih ada beberapa hal yang emang harus direvisi. Mungkin salahnya Nenden, kurangnya tuh kemarin bilang ke Bapaknya sebelum yang dari Bapak, koreksi Bapaknya belum direvisi gitu. Nah, kirain Nenden bakal langsung direspon dulu gitu Pak ketika Nenden mengajukan judulnya gitu. Tapi Bapaknya udah aja cina dibuat dulu ya Nenden revisi. Harus direvisi dulu yang masukan-masukan. Nah, kira sekedap harus dibuat dulu masukan-masukan, direvisi dulu intinya. Oh iya Pak, nah terus Nenden tuh udah ngirim lagi revisinya, mungkin salah Nenden juga gitu Pak, terlalu lama mungkin ya Pak. Nenden nggak mengirimnya, malah kemarin gitu pas hari Minggu, Nenden tuh dikirim filenya ke Bapak, tapi sama Bapaknya nggak tahu udah di-read, nggak tahu belum, soalnya kan centang birunya diliatin gitu ya kalau Pak
Pak Wawan. Jadi nggak tahu, belum balas juga gitu Pak. Jadi makanya tadi nggak ikut on cam karena masih ngegantung apakah emang disetujui atau belumnya, nggak tahu. Memang nggak enaknya digantung tuh dia. Butuh kepastian. Butuh kepastian. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi ada kemajuan nggak dari yang kemarin catatan saya? Udah direvisi sih Pak. Oke, coba ditampilkan. Host kasih kesempatan Nenden atau Nenden boleh kirimnya ke host filenya. Bapak sudah muncul Pak. Sudah. Oke, silakan di ini. Coba lihat di covernya ada yang salah nggak? Di yang mana Pak? Aduh. Covernya dulu. Oh ya ininya Pak, yang kode payung ininya belum dicantumin ya Pak? Iya. Itu berapa itu? Iya. Kurikulum ya? Ya, yang tentang kurikulum. Lupa lagi. Oke, nggak mau lewat aja nanti. Iya, mau masak kenapa? Diajukan untuk memenuhi. Nenden lagi acara keluarga? Enggak Pak, cuman itu ada saudara yang kan lagi PTS, jadi biasanya belajar bareng gitu. Enggak apa-apa. Oke. Ke bawah. Program studi ilmu pendidikan agama Islam. Ini kadang-kadang suka ada yang salah nih. Program studi ilmu pendidikan agama Islam, sosial. Di Indonesia, Bandung. Siap? Turun. Ya. NIP-nya belum ditulis itu. Belum, Pak. Aduh. Isi ya, yang gampang-gampang diisi. Itu kan nggak sulit ya. Coba bawa lagi. Boleh dibaca latar belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk latar belakangnya, oh iya ini ya judulnya tadi, penguatan akhlak mulia dan wawasan santri melalui kurikulum integratif di pesantren Kampung Quran Learning Center. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia sejatinya menempati tempat yang sangat penting, baik sebagai individu, masyarakat, ataupun bangsa. Setiap manusia senantiasa dihiasi dengan akhlak, yang mana masing-masing tercermin dalam setiap tingkah laku kesehariannya. Untuk membentuk akhlak mulia atau karakter yang baik, maka perlu adanya kesadaran, baik dari dalam diri sendiri maupun dari upaya yang dilakukan dengan sedemikian rupa. Salah satunya, pesantren tampil sebagai lembaga pendidikan Islam yang konsen di bidang pemberdayaan umat, khususnya mencetak manusia bertakwa dan berakhlakul karimah, tidak terkecuali di era revolusi industri 4.0 ini. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan mampu mencapai tujuan dari hakikat pendidikan itu sendiri, yakni membentuk manusia yang sempurna atau insan kamil. Oke, itu dulu. Paragraf itu dulu ya. Oh iya, Pak. Ini konteks ya. Konteks tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia. Ini nanti jangan dibiasakan menggunakan kata yang mana ya, karena itu tidak baku dalam bahasa Indonesia. Mana tuh itu dari kata which bahasa Inggris ya, tapi dalam bahasa Indonesia itu tidak baku digunakan. Jadi kalau yang mana, mananya dihilangkan saja. Setiap manusia senantiasa dihiasi dengan akhlak yang masing-masing tercermin dalam setiap tingkah laku kesehariannya. Atau yang tercermin dalam setiap tingkah laku kesehariannya, itu lebih enak ya. Oke, ini konteksnya tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia. Bla 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 bla. Perlu adanya kesadaran dilakukan dengan melalui pendidikan. Oke, lanjut. Untuk paragraf selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam adalah target utama dalam pendidikan di pesantren. Nilai-nilai Islam yang dikemas melalui pendidikan pesantren memberikan makna bahwa pesantren merupakan media belajar bagi para santri untuk nantinya bisa terjun ke masyarakat sekaligus sebagai agen perubahan.
Melalui penanaman nilai-nilai agama, sebuah pesantren dipandang memiliki peran sebagai lembaga pendidikan yang ideal dalam membentuk akhlak dan kepribadian para santri. Ini parafrase atau bahasa asli kutipan dari jurnal ini? Jadi Nanden tuh bacanya kan misalkan Pak dari buku ini terus dari jurnal, tapi nantinya enggak asli langsung kalimat dari bukunya gitu. Oke, ini sudah parafrase ya? Ya. Ya, dia memang harus parafrase gitu. Kalau nggak parafrase, artinya Anda kutipan langsung, maka nanti cara penulisannya juga harus kutipan langsung. Iya. Ini berarti parafrase ya? Oke, saya kira ini udah bagus. Kalau kata pesantren itu emang P-nya besar? Nah, itu juga Bapak, Nanden belum tahu betulnya gimana, tapi kan merujuk ke, ya kirain itu besar tapi nggak tahu juga sih Pak. Kalau pesantrennya sudah menggantikan nama pesantren, jadi sudah ma'rifat, besar. Tapi kalau masih nakiroh, itu kecil. Ngerti nggak, Den? Ini ma'rifat nakiroh pesantrennya. Nggak tahu Bapak. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kata pesantren dalam paragraf 2 Nenden ini ma'rifat atau nakiroh? Nakiroh, Pak. Kenapa nakiroh? Karena masih umum. Kalau ya. Karena masih umum. Kalau misalkan sudah ada namanya, misalkan pesantren Al-Barokah, itu baru ma'rifat. Itu Den. Jadi ini masih nakiroh, berarti masih P kecil ya. Karena belum menunjuk kepada nama. Belum menunjuk kepada nama. Sama seperti sekolah, madrasah. Nah, selama belum ada namanya, dia masih nakiroh ya, masih umum. Jadi menggunakannya huruf kecil. Oke, lanjut Den. Ya Pak, berarti Pak untuk yang paragraf 2 ini nggak apa-apa nggak dihilangkan gitu. Soalnya Pak Nanden tuh bingung kan kata Pak Wawan tuh buat 1-2 halaman. Nah, emang Nanden tuh izin bertanya gitu Pak, apakah emang kalau latar belakang maksimalnya tuh sampai 2 halaman atau bagaimana gitu? Soalnya yang Nanden itu lebih takutnya emang kayak terlalu banyak hal yang seharusnya itu udah aja di-cut gitu Pak. Nggak usah, biarkan saja, biarkan nanti yang baca, dosen pembimbing yang baca. Ya, Pak. Biarkan dia mencoret-coret, daripada nanti nambah-nambah, enakan dicoret. Diambilkan tinggal delete ya. Ya Pak, selanjutnya. Ini nyambung soalnya, nyambung dengan paragraf di atasnya. Next. Menurut Tolha Hasan, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa sebuah pesantren haruslah mampu menghidupkan fungsi-fungsinya, yaitu salah satunya pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajarannya dan atau menjadi ahli agama. Bahkan peran pesantren dalam membentuk akhlak mulia para santri berkolerasi dengan tujuan dari pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan tersebut sejalan pula jika ditinjau dari tujuan dimensi akademik, yakni menjadikan pembelajar sebagai insan berwawasan luas dan berbudi luhur agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi segala tantangan yang menyangkut perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, ini perspektif teoritis dan yuridisnya ya. Oke, good. Lanjut. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bersama bahwa era 4.0 membawa dampak yang luas dalam segala lini kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan Islam di pesantren. Arus globalisasi dan modernisasi kini telah memasuki bilik-bilik pesantren. Dengan demikian, hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan. Apakah pesantren akan bersifat statis dan tertutup karena tetap mempertahankan tradisi-tradisi lamanya, atau sebaliknya bersikap dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, juga menghadapi berbagai macam tantangan ke depannya. Oke, lanjut. Bagus. Salah satu dampak dari adanya arus globalisasi ini adalah telah terjadinya krisis moral pada generasi muda saat ini. Dengan demikian, hal yang menjadi persoalan pokok di era globalisasi ini adalah bagaimana menyiapkan generasi muda yang modern, berkualitas, dan berakhlakul karimah.
Kemudian juga mampu bersaing dan tidak tersesat dalam menghadapi kehidupan yang diwarnai oleh kemajemukan budaya dan kemajemukan iptek. Selain itu, di era sekarang, pendidikan Islam di pesantren dituntut untuk lebih peka terhadap gejala-gejala perubahan sosial masyarakat. Bahkan, para lulusannya ini dihadapkan pada tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru di masyarakat. Kemudian pesantren kini tidak hanya berperan dalam bidang dakwah saja, melainkan juga dalam bidang revolusi moral serta perubahan sosial untuk kemaslahatan umat. Berkas contohnya. Oke, ini bicara globalisasi ya. Ya. Iya. Oke, lanjut. Tantangan besar lainnya yakni bagaimana mengatur peradaban umat yang kini telah terlena dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini pesantren tidak hanya harus berupaya dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi, namun harus siap pula dengan amukan dari globalisasi yang mana setiap saat bisa saja menghancurkan nalar kritis para santri yang berbasis Islami. Di tengah hiruk-pikuk itu semua, pendidikan Islam tentu harus menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari fenomena tersebut. Pendidikan Islam perlu memberikan respon dan melakukan negosiasi terhadap bentuk-bentuk perubahan yang terjadi di era global. Udah, Pak. Yang tadi. SPP terakhir. Set. Oke, lanjut. Bukti pembayaran keuangan kan uji yang. Namun di sisi lain, kini antusiasme masyarakat untuk memasuki pendidikan pesantren, terutama yang masih bergumam dengan sistem salaf, justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini terjadi karena sistem pengajaran di pesantren seringkali tidak menggunakan kurikulum atau lebih diserahkan secara langsung kepada pola kepemimpinan dari kiainya. Walaupun memang jika ditinjau dari jenisnya, maka pesantren ada yang masih menggunakan sistem tradisional atau salaf, dan kholaf atau modern. Pesantren modern itu sendiri ada yang terpadu dan independen, atau sudah mendapat pengakuan kesetaraan derajat pendidikan. Namun kalau ada kata namun kan berarti itu kontra ya dengan pernyataan sebelumnya. Penurunan pengajaran di pesantren seringkali tidak menggunakan kurikulum atau diserahkan ke kiainya. Walaupun mungkin ini Oke, lanjut. Hal yang menjadi problematika di pesantren saat ini belum semua pesantren mensinergikan antara tradisional dengan masyarakat global. Dengan kata lain, sulit untuk menyamaratakan sistem dan kurikulum pesantren. Hal ini mengingat begitu banyaknya pesantren yang tersebar di Indonesia dengan ciri khas pola pengembangan pendidikan Islamnya masing-masing. Nah, Bapak Naden tuh belum apalagi kan sekarang atau seenggaknya 2020 belum, ini masih jauh ya Pak, 2012. Data Kementerian Agama tahun 2012 menyebutkan jumlah pondok pesantren di Indonesia mencapai 27.218 buah dengan jumlah santri 3.647.719 orang. Walaupun jenisnya berbeda, namun tetap memiliki kesamaan, yakni berupaya dalam membentuk generasi muda yang memiliki akhlak mulia. Oke, nanti cari data yang lebih terbaru ya. Itu 2012, ya, soalnya ya, ini terlalu jauh tingginya. Baik, Pak. Bapak dilanjut. Lanjut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pendidikan di pesantren perlu untuk turut mendisrupsi diri jika ingin memperkuat eksistensinya. Mendisrupsi diri di sini berarti menyesuaikan diri dengan dinamika zaman atau sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, perlu dilakukan pembaharuan dan inovasi, salah satunya terhadap kurikulum yang diterapkannya. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan jenis dan kualitas pendidikan serta pengalaman yang memungkinkan para lulusan memiliki wawasan global. Ini bahasan Nenden ini? Iya, Pak. Ini bahasan Nenden satu paragraf ini. Yang ini dengan demikian perlu di Udah ini soalnya terlalu bagus bahasanya. Ikan baik atau Pak isi bulan Pak Agus meragukan, Den. Di sini ada. Sok salah sangka, Den.
Atau ini mungkin Pak, kayaknya ini juga bukan ngutip secara langsung sih, tapi lebih ke di paraprase. Mungkin adanya yang lupa harus mencantumkan di sininya, di paragraf ini belum dicantumkan Pak. Soalnya rasa bahasanya agak terlalu tinggi. Iya, maaf ya Pak. Jadi itu ya, kita jujur saja kalau itu memang kita mencitasi dari artikel orang, ya harus dicantumkan. Karena pembaca tuh bisa merasakan rasa bahasa gitu. Nanti walaupun parafrase tetap harus ini. Karena ada kata-kata yang ini untuk level mahasiswa S1 yang sedang skripsi, ini bahasa doktor, nah jadi kelihatan nanti beda. Ini kan ada kata-kata turut mendistrupsi jika ingin memperkuat eksistensi, ini sudah bahasa-bahasa akademik tinggi ya. Ya, ketika Nenden sendiri tadi masih bingung antara nakiroh dengan ma'rifat gitu. Istilah yang standar. Ini sudah, jadi disediakan dan ya, jangan sampai plagiat. Oke, terus. Udah ya segini. Berarti paragraf yang terakhir Pak, bertitik tolak pada pendahuluan di atas. Salah satu pesantren yang berupaya dalam mensinergikan antara tradisional dan masyarakat global, yaitu pesantren Kampung Quran Learning Center dengan menerapkan kurikulum integratif. Maka dari itu, sebagai tawaran solutifnya, penulis bermaksud mengangkat sebuah judul penelitian, penguatan akhlak mulia dan wawasan santri melalui kurikulum integratif di pesantren Kampung Quran Learning Center. Oke. Kalau dari sini saya tidak menemukan paragraf yang berbicara tentang paragraf yang bicara tentang wawasan dan akhlak santri mana, Den? Yang bicara tentang wawasan santri itu lemah, harus ditingkatkan. Oh iya, berarti masih kurang deh Pak. Paling di atas di kantor di mohon sekedar janjian jantan di atasnya di UPI mohon mangga tadi nepangan abdi mangga mohon. Nah, Nen, di paragraf berdasarkan kenyataan tersebut ya, ini kan ke bawahnya bicara kurikulum. Nah, tambahkan paragraf tambahan tentang bagaimana kenyataan kurikulum pesantren itu. Nah, di sini Nenden nanti bisa bercerita bahwa sejauh ini kurikulum pendidikan pesantren masih belum dikelola secara sistematis. Muatan materinya, umpamanya ya, lebih cenderung menggali ajaran-ajaran Islam yang bersifat normatif. Umpamanya ya, pokoknya sesuai judulnya itu ada kata-kata wawasan, ada kata-kata akhlak. Nah, dua itu harus muncul di latar belakang ini. Bukan dipanggil, kan pertanyaannya gini, Den, kenapa wawasan santri harus diperkuat? Kenapa akhlak santri harus diperkuat? Jawabannya mana di paragraf ini? Belum ada ya? Iya Pak. Nah, jadi dua pertanyaan tadi, kenapa akhlak santri harus diperkuat? Nah, maka nanti kalau saya tadi harapannya akan muncul paragraf yang berbicara tentang akhlak itu, bahwa akhlak santri. Jadi santri itu, pembinaan akhlak santri di pesantren tidak dipersiapkan untuk menghadapi budaya global. Sehingga tradisi adatnya yang dibangun tradisi adat lokal. Padahal nanti santri akan berhadapan dengan budaya global. Nah, itu harus muncul paragraf itu, bahwa pembinaan akhlak di pesantren lebih bersifat normatif lokal. Jadi hanya bersifat aturan agama yang berlaku secara lokal. Nah, namun tidak mempersiapkan diri secara global. Nah, itu. Kemudian bicara wawasan. Sebutkan juga bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh pesantren cenderung hanya mengajarkan dari materi yang bersifat normatif ritual. Tidak mempersiapkan kepada materi yang menyiapkan santri menghadapi kehidupan nyata di dunia, di dalam masyarakat global. Nah, itu yang harus muncul. Justru itu kata kuncinya yang harus muncul. Kalau tadi itu semuanya masih normatif ya.
itu harus muncul 2 pernyataan tadi tentang akhlak santri. Kalau penguatan sebenarnya kan sudah bagus akhlaknya ya, tetapi belum menyeluruh, butuh dikuatkan. Dalam hal apa penguatannya? Akhlak santri yang berkaitan dengan budaya global. Wawasannya harus diperkuat. Wawasan apa yang harus diperkuat? Kalau wawasan keagamanya sudah bagus pesantren, kitab kuning segala macam. Tetapi wawasan bagaimana mengimplementasikan nilai ajaran Islam dalam kehidupan budaya global, itu yang harus diangkat juga. Itu ya. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa ya, saya mempertali yang Nenden sebagai contoh buat yang lain seperti itu. Tapi ini bahasanya udah enak sih, bahasa udah enak mengalir. Cuman tadi saya belum menemukan kaitan paragraf yang berhubungan dengan judul itu. Ya. Jadi nanti ada judul yang ujuk-ujuk wawasan, ujuk-ujuk akhlak. Padahal di atasnya tidak bicara itu. Nah itu Den. Bapak izin bertanya, Ya. Kan nanti tuh ada paragraf tambahan atau emang ditambahkan saja gitu tadi yang masukan dari Bapak, atau ini harus ada yang dihapus gitu atau gimana soalnya? Nggak usah, itu sudah di atas sudah ngalir sih. Oh, ya. Jadi kalaupun mau yang bicara 2 hal itu ya kira-kira di mana dimasukkannya, tentang akhlak dan tentang wawasan itu. Kalaupun tidak merubah yang atas ya nanti tambahkan aja paragraf baru sebelum kata bertitik tolak. Nah, ketika ini kan bicara kurikulum ya, yang paragraf ini. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan jenis dan kualitas pendidikan, serta pengalaman yang memungkinkan para lulusan memiliki wawasan global. Nah, itu kan sudah ada cantolannya. Tinggal disambungkan. Bagaimana kurikulum pesantren lebih berorientasi kepada normatif lokalistik gitu ya, artinya hanya normatif saja dan sifat lokal, tidak global. Oke, coba lihat rumusan masalahnya. Yang kemarin, Pak. Ya, coba. Nah, itu jangan langsung ABCD, harus ada dulu kalimat pengantarnya. Ada kalimat pengantarnya. Ya. Nah, satu paragraf kalimat pengantar. Apa isi kurikulum integratif apa isi? Nggak usah pakai dari ya. Apa isi kurikulum integratif di pesantren Quran? Mengapa pesantren Quran menggunakan kurikulum integratif? Bagaimana penerapan kurikulum integratif di pesantren Quran? Bagaimana hasil pencapaian penerapan penguasaan santri? Oke, tujuan sama ya. Nanti tujuan juga pakai pengantar dulu. Iya. Ada tujuan umum, tujuan khusus, rumusan umum, rumusan khusus ya. Manfaatnya 2 ya, manfaat teoritis, manfaat praktis ya. Ini belum. Manfaat teoritisnya untuk apa? Untuk pengembangan materi teori apa yang berkaitan dengan judul ini. Teori pembinaan akhlak, teori tentang pendidikan keagamaan di pesantren, macam-macam. Secara praktis. Oke, terima kasih Nenden. Saya kira sudah enak lah, udah lumayan enak lah, walaupun belum sempurna ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait contoh yang Nenden ini? Jelas. Jadi yang bagian B, kajian pustaka, saya lewat dulu ya, sebelum nanti teman-teman semua sudah punya judul yang lumayan ajik, supaya semuanya bisa bekerja sesuai dengan judul masing-masing. Karena nanti walaupun kajiannya sama tentang kajian pustaka, tapi nanti implementasinya beda, karena bergantung kepada judul masing-masing. Baik, terima kasih Nenden, silakan ditutup lagi slide-nya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, enggak. Saya minta relawan yang lain memberikan contoh latar belakang yang sudah dibuat. Nanti kita preteli seperti Nenden tadi, ya. Tidak apa-apa dipreteli, tapi nanti akan jadi lebih bagus kan. Oke, silakan Sasmi. Baik, siapa yang sudah Belum bisa, Pak.
kasih ke host. Hostnya dibantu Sasmi bisa share screen. Nah, mangga yang izin ke toilet, tapi jangan lama-lama ya. Jangan main game online di toilet, nanti lupa. Ya Yogi ya. Yogi kalau ke toilet jangan sampai main game online, Yogi. Nanti lupa. Iya, Pak. Oh. Baik. Kerangka berpikir. Ada satu judul yang mau ditampilkan, tidak? Silakan share screen. Udah ada belum, Pak? Atau saya mau ngetik di Baru ada tampilan itu, tampilan folder-folder. Sukarela ditampilkan di saya ya. Sebelum di share screen, dibuka dulu itunya, filenya, Sasmi, baru di share screen. Apa ini terlihat? Masih terlihat sekarang? Sudah, Pak? Sekarang ya, sudah sekarang. Terlihat ya. Oke. Sok, apa yang mau ke saya? So. Iya, sebutkan, nanti saya ketik di sini. Ini sudah tampil. Oke, tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN. Tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama. Tingkat pemahaman Orang tua dalam mengajar huruf hijaiyah terhadap konsep moderasi beragama. Coba terus ke bawah. Pada anak dengan hambatan. Oke, silakan dibaca. Sas. Latar belakangnya, Muslim Indonesia adalah Muslim yang moderat. Kemoderatan yang ditampilkan oleh Muslim Indonesia tersebut merupakan kekuatan terbesar bangsa kita yang secara terus-menerus menemukan momentumnya menjadi garda depan penyejuk dan penebar kedamaian. Sikap moderat tersebut telah ditunjukkan oleh Founding Father bangsa Indonesia saat mencanangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempersatukan bangsa. Dengan sikap moderat tersebut, para pendahulu kita dapat dengan mudah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan agama. Sebenarnya, nilai-nilai moderat yang ditampilkan oleh Muslim Indonesia tersebut sejalan dengan prinsip yang diajarkan Islam. Dalam Islam sendiri, nilai moderat tersebut dikenal dengan sebutan wasatiyah. Dalam pandangan FUI, Islam wasatiyah berarti melihat ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Islam wasatiyah adalah Islam tengah untuk terwujudnya umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat Islam pertengahan dalam segala urusan agama.
seperti amal kenabian, syariat, dan lainnya. Nilai-nilai Islam moderat yang sedemikian ideal tersebut harusnya nampak pada setiap dimensi kehidupan para penganutnya. Umat Islam harus tampil menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi prinsip keadilan, keseimbangan, juga mengedepankan akhlak mulia pada sesama manusia maupun alam semesta. Termasuk menjunjung tinggi prinsip saling menghargai perbedaan, kerukunan, perdamaian, kesantunan, kepedulian terhadap lingkungan, dan manifesti akhlak mulia yang lainnya. Apalagi di abad ke-21 ini, dunia kita terus berkembang menjadi semakin plural dan multikultural. Dunia ini sedang berkembang pesat dengan berbagai macam agama dan budaya. Perkembangan ini terkait dengan proses modernisasi, liberalisasi, serta perkembangan ilmu dan warisan intelektual yang semakin tinggi dari generasi ke generasi. Tampak jelas bahwa dalam sebuah dunia yang begitu plural dan multikultural, tidak mustahil akan menjadi pemicu lahirnya perselisihan, persaingan, permusuhan, pertentangan, bahkan perpecahan yang akan merapuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan mustahil membawa derita dan kehancuran bangsa kita. Sayangnya, akhir-akhir ini, kemoderatan ajaran tersebut telah tereduksi oleh oknum-oknum yang menampakkan dirinya sebagai Islam yang radikal, intoleran, merasa paling benar, mudah mengkafirkan orang lain, dan jauh dari nilai-nilai kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai tersebut direduksi oleh kelompok dogmatik yang berpaham radikal untuk menjustifikasi aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Salah satu target penyebaran dan perekrutan aksi radikalisme adalah kelompok muda yang sering disebut sebagai usia pengantin, antara 18 sampai 31 tahun. Karena itulah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT telah memetakan tingkat radikalisme di Indonesia dalam 3 tingkatan. Pertama, tingkat waspada 66,3%, yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki masyarakat pada umumnya. Kedua, tingkat bahaya 15,4%, yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki pengurus masjid dan guru sekolah madrasah. Ketiga, tingkat hati-hati 20,3%, yaitu pemahaman keagamaan radikal yang dimiliki mahasiswa. Catatan penting dari penelitian BNPT ini adalah bahwa ternyata tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa cukup mengkhawatirkan. Mahasiswa kiranya sangat potensial untuk menjadi target sasaran ideologi keagamaan radikal. Ada banyak catatan kejadian perilaku yang mengarah kepada radikalisme dan terorisme di lingkungan perguruan tinggi. Misalnya saja, pada tanggal 15 Mei 2018, di Universitas Pendidikan Indonesia, diheboh satu mahasiswi yang ditangkap oleh polisi di sekitar Makobrimob Kepala 2 Kota Depok. Mahasiswi tersebut diyakini sebagai pion untuk menyebarkan radikalisme di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Kejadian tersebut menjadi salah satu contoh dari sekian aksi serupa yang terjadi di perguruan hingga saat ini. Meski banyaknya aksi terorisme dan tindakan yang mengarah kepada radikalisme di Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, merupakan bukti konkret betapa pemahaman dan penghayatan nilai-nilai moderasi masih rendah. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme harus senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah dengan program deradikalisasi melalui pemahaman konsep moderasi beragama bagi mahasiswa. Moderasi beragama adalah salah satu nomenklatur gagasan yang dikemukakan oleh Menteri Agama periode 1 kepemimpinan Presiden Bapak Jokowi, yakni Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Telah mulai menggaungkan moderasi awal kepemimpinannya di Kementerian Agama. Bahkan saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN terhadap konsep moderasi beragama, khususnya pemahaman mahasiswa PAI di UPI dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan masukan bagi sivitas akademik UPI maupun UIN, khususnya bagi dosen-dosen PAI untuk mengembangkan pemahaman mahasiswanya terkait konsep moderasi beragama. Oke. Tuh, Pak. Komentar saya ya, yang pertama, kalimat pertama di paragraf itu sudah menjudge dan selesai penelitiannya.
Kata Pak Eko minjem laptop. Laptop Inilah yang disebut ini. dengan gap. Buat apa? Nggak tahu. Kalau Yang ini bukan, Pak. konotasinya betul kesenjangan. Kalau riset gap berarti celah-celah adanya masalah yang Bentar ya. di Bentar, saya tanya. Saya lagi ngetik soalnya sambil ngetik. namanya riset gap kata Pandu. Ya, konotasinya betul kata Rifa, gap itu adalah kesenjangan. Jadi idealnya Mandewiana Ada ini, pengen ada calon audit. yang tinggi, Ada yang bertanggung audit. jawab, Kurang yang mapan, yang soleh. Begitu datang, tinggi, tidak mapan, kurang soleh, masalah enggak? Dewiana, masalah bukan? Lagi di sofa tadi mau duduk. Masalah. Makanya keinget mejanya. Keinginan, ekspektasi Nggak tahu ada siapa gitu. datangnya Iya, tapi tengah ngomong apa-apa. Kalau Ripa misalnya beli Ada yang masuk, nggak tahu siapa saya. Tolong ini saya berapa minjem kali dulu Pak ya, Agus hampir laptopnya. 4 kali ya tidak sesuai keinginan. Pengennya tidak terlalu pedas karena tidak terlalu suka pedas, datangnya pedas banget, kan jadi mubazir. Kita kenal duaan yang terpakai masker lagi. Ripa sama siapa? Coba sebelahnya lagi. Satu kos. Oh iya. Aman tapinya ya, nggak ada corona. Udah diswab, siapa yang udah diswab? Tapi terus segala ada yang mau dipakai sekarang. Nah iya namanya. Ya, jadi Muslim Indonesia adalah Muslim yang moderat. Itu kan bicara historis ya. Sudah, jawabannya berbeda. Tidak meyakini. Bicara historis atau bicara saat ini atau bicara apa itu? Gap, sederhana kan? Historis. Ini pernyataan siapa? Dulu Itu pernyataan siapa itu? Putri. yang di sini Pak Amar. Itu satu kutipan utuh, bukan parafrase. Enggak Pak. Jadi Ini di parafrase sama Sasmi. Nah, ini karena beresiko kalimat pertamanya. Kalau saya usulkan tambahkan Muslim Indonesia secara historis adalah Muslim yang moderat. Nah, itu tambahkan secara historis karena di bawahnya kan bicaranya historis. Ya, jadi ada contoh kata yang menunjukkan gap. Lihat di sini. Contoh kata yang mengindikasikan. Oke, nah dari latar belakang ini saya jadi ada yang loncat ya, Sasmi ya, loncat ujung-ujung mahasiswa PTU dan PTKIN. Tapi di latar belakang tidak dimunculkan. Kenapa tiba-tiba muncul mahasiswa PTU PTKIN? Contoh katanya yang menunjukkan bahwa itu. Coba ke paragraf terakhir. Oh ini Pak. Kan terakhir tuh Sasmi hanya bicara bahwa moderasi beragama itu bagian dari program pemerintah. Mahasiswa menjadi salah satu sasaran. Nah, kenapa mahasiswa PTU PTKIN? Sasmi itu awalnya di ini Pak di yang tadi yang masalahnya ada 2 tapi ini belum. Contoh kata yang Ini kan ini ya ada yang catatan kejadian. Nah yang satunya kan di UPI yang terus mewakili. nah di sini tuh ada contoh lagi yang di Bahwa itu ada itu gap. tadinya. Tapi gak ke ini. Iya. Oh, coba kembali ke paragraf terakhir. Apa coba? No, bukan pembandingan itu komparasi perbedaan itu. Ini kan mahasiswa PAI, mahasiswa mata kuliah PAI atau mahasiswa prodi PAI yang dimaksud. Akan tetap. Mahasiswa prodi PAI Pak. Nah, jadi setelah Saifuddin 2019 sebelum berdasarkan latar belakang, tambahkan paragraf. Selain itu, sofa aura. Tambahkan paragraf yang berbicara tentang yang tidak on cam tidak akan saya tanya.
mahasiswa calon guru PAI. Oh iya. So, siapa? Namun demikian, itu ada bisa. Nah, jadi nanti misalnya gini nih, misalnya nanti Sasmi bicara gini. Misalnya ya, moderasi beragama. Selain itu, penting diajarkan, moderasi beragama penting untuk diajarkan kepada seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa yang ditekuni titik-titik vokalis dari Sabian memperlihatkan perilaku Islam kepada seluruh mahasiswa. Namun demikian, akhir-akhir ini berita tentangnya sungguh menggemparkan. Ya dituding-tuding terutama mahasiswa. Kan itu bahasanya antara idea dan realita. Jangan sebut namanya. Kita tidak sedang membicarakan orang, tapi kita sedang calon guru. Mana kalimat ideal, mana kalimat gap. Apa maksud saya? Jadi, nah itu jelaskan. Nah, penting. Memiliki makna. Oh iya Pak. Terlebih nanti kan logikanya gini. Calon guru PAI itu nanti dia akan menjadi pengajar siswa di sekolah. Kalau calon guru PAI-nya sudah eksklusif, maka bagaimana muridnya nanti? Nah itu ya. Oh iya. Ya Pak. Jadi tambahkan paragraf yang bicara tentang mahasiswa calon guru PAI itu harus diajarkan moderasi beragama. Ada gap, paham maksud saya? Nah bagus kalau kemudian Sasmi punya data tentang moderasi beragama mahasiswa juga. Pahami gap itu. Setiap orang yang saya baca beberapa riset, misalnya risetnya Pak Munawar ya, Pak Munawar dengan Pak Syahidin itu kan menunjukkan bahwa corak berpikir mahasiswa aktivis keagamaan di UPI itu cenderung eksklusif. Nah itu ada tuh hasil risetnya. Kemudian hasil riset dari Kementerian Agama juga ada tuh. Ditelusuri ternyata. Ya, jadi nanti cari bicara tentang corak berpikir keagamaan mahasiswa. Persis di bulan itu. Bisa dipahami maksud saya. Nah, makanya ini nyambung. Nah, nyambung dengan tingkat pemahaman mahasiswa PAI di PTU. Nanti saya sih bicara bahwa di Indonesia guru PAI dihasilkan oleh dua perguruan tinggi, oleh dua lembaga. Dua kementerian, ya, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Nanti cari datanya. Di PTU, perguruan tinggi mana saja yang punya prodi PAI. Menarik, sederhana tapi perlu diteliti dengan psikologis. Sehingga nanti Sasmi mengatakan bahwa salah satu PTU yang menyelenggarakan pendidikan agama, prodi pendidikan agama Islam adalah Universitas Pendidikan Indonesia melalui program studi ilmu pendidikan agama Islam. Nah di UIN UIN lebih tua kan? UIN lebih tua. Nah salah satu UIN yang menyelenggarakan PAI adalah UIN Bandung. Kayak gitu. Sukses ya, baru itu bisa nyambung. Coba ke rumusan masalahnya. Atau saya tanya Sofa Aura sifatnya. Belum Pak, belum bikin rumusan masalahnya. Masih bingung kemarin itu. Oh tidak, tuh katanya. Kalau ini kan kuantitatif ya. Iya Pak. Nanti konsultasikan dengan dosen statistik. Kalau judul ini nanti bagaimana rumusan masalahnya. Karena rumusan masalah tergantung nanti Anda pakai rumus apa. Oh iya Pak. Nah, ya nanti konsultasikan dengan dosen statistik. Sekaligus dosen PA Anda ya. Iya Pak. Nah, Pak Epul ini nanti kirimkan saja itunya apa latar belakangnya, tinggal rumusan masalahnya. Kalau untuk kuantitatif, kira-kira pasnya seperti apa? Ini kan ada variabel pemahaman mahasiswa, ada variabel konsep moderasi beragama. Jangan pikir ribet-ribet, yang sederhana aja. Jadi kebanyakan. Di dalam bayangan saya nanti Sasmi harus punya instrumen tentang konsep moderasi beragama. Lalu disebarluaskan ke mahasiswa PAI UPI dan PAI UIN ya. Iya Pak. Nanti diukur tingkat pemahamannya. Nah, tingkat pemahaman itu nanti berkaitan dengan mata kuliah evaluasi itu. Bagaimana mengukur pemahaman.
Ini lumayan, pasti nanti lumayan ribetnya di instrumennya. Nah, tugas Sasmi adalah berbaik-baik dengan dosen statistik ya, supaya bisa punya waktu luang untuk membimbing judul ini. Ya, ya. Ya, Pak. Oke, ini sudah pas ya, 2 judul, yang satu mewakili kualitatif, yang satu mewakili kuantitatif. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan? Silakan Sasmi di close lagi. Sekali lagi saya tidak akan ke materi baru ya, sebelum yang latar belakang Anda, judul Anda dengan itu sudah ajeg ya. Saya kira yang punya Nenden, yang punya Sasmi, kalau saya sudah merekomendasikan dilanjutkan. Nah, tinggal Anda dengan dosen PA-nya bisa dikomunikasikan lagi ya. Judul ini ditulis. Sehingga dilakukan oleh guru. Oke, boleh Anda juga bercurhat apa problematika yang Anda hadapi. Sudah masuk atau namun demikian. Kemarin itu siapa ya? Siapa lagi ya? Yang Destia ya? Yang kemarin itu ngirim. Cuma gitu doang. Destia siapa ya? Destia Maria ya? Belajar di sekolah, ada interaksi antara guru. Belum Pak, nanti besok rencananya. Ada yang bimbingan saya siapa ya kemarin ngirim artikel teh? Di mana pembelajaran tidak lagi dilakukan di sekolah, namun belajar. Denisa ngirim Pak, tapi bukan bimbingan Bapak. Destia ya yang kemarin ya? DDR. Destia sama ngirim Pak. Destia sama saya bukan? PA-nya? Iya Pak, sama Bapak, tapi janjinya insya Allah. Orang tua stres. Oh belum ya, belum. Menghadap pendidikan anaknya. Terlebih bagi mereka anak berkebutuhan khusus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kalau ada yang mau lagi berbagi latar belakang, biar sekalian dikritisi di sini. Para tidak, wah menarik sekali. Tapi itu teh harus ada yang mau baca ya. Jangan asal. Ini yang Jika itu kajian minimal. Satu orang coba. Penelitian terdahulu. Bu Roisah, Pak. Ya. Gita. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya sederhana. Dalam 10 tahun terakhir ini terdapat laki-laki, belum ada laki-laki yang memfokuskan bagaimana mendidik keagamaan anak bagi mereka yang memiliki hambatan kecerdasan ringan. Oke, laki-laki yang sudah buat latar belakang. Memfokuskan bagaimana mau jelek mau bagus nggak apa-apa, yang penting tampil dulu ya, nanti ada dikritisi untuk menunjang keberhasilan pembelajaran keagamaan bagi mereka yang memiliki hambatan kecerdasan ringan. Hasil penelitian bila menunjukkan atau menemukan bahwa metode X cukup efektif diterapkan. Jadi, tuh, beres kan kalimat 1. Lain lagi dengan penelitian Amalia yang menemukan bahwa pendekatan preventif dengan hati ke hati mampu meningkatkan motivasi keagamaan sudah buat latar belakang belum? Siswa dengan hambatan kecerdasan ringan. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Mengambil sudah, sepatu tampilkan anak yang memiliki hambatan kecerdasan ringan dan 3 orang tua dengan menggunakan pendekatan hati ke hati ternyata ditemukan sinyalnya Bapak hasil yang sangat jelek. Kajian ini pena sama Melina ini. Iya Pak. Lagi pada selingkuh kita. Penelitian ya, Pak, selingkuh dulu, bosan sama Neng terus. Bahwa pendekatan dan pakai itu atau wifi yang bawah sama Pak dua-duanya sama. Dari Indohome-nya sedang ada. Oh iya. Ini udah ngirimin ke PJ-nya Pak. Boleh ke hostnya.
Nanti host yang ini penelitian terdahulu tersebut menampilkan menginformasikan kepada kita beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, orang dewasa menggunakan pendekatan dari hati untuk oh iya, ini buku sudah ada. Sali, Rizda. pada anak Kasih nomor. dengan tambahan kecerdasan Oh iya. dan Atau jadi milik negara nama. Plat merah nama. Sal, Rizda, Sali, ini ada bukunya sudah ada 4 dus. Ya. Oh iya Pak. Tapi cuma 50 ternyata dibuatkan oleh percetakannya. Kan kalian pasti 52 ya? 30 kelas A, 32 kelas A. Kalau nggak salah ya Rizda ya? Yang Rizda 32, 30. Bentar Pak. Yang saya itu kan 20 ya? Kelas B teh. Sehingga demikian penelitian ini Mohon Pak kelas B 20. Ya, yang kelas A 32. bahwa 32 ya. Mungkin karena yang sudah ya kan pre-order ya. Kayaknya yang pesannya 50, jadi yang dicetaknya 50. Berarti yang 2 nggak dicetak berarti. Kalau yang kelas sama deh lunas semua ya 32 berarti utuh ya. Kelas B ada 2 yang enggak ya, Sal ya? Iya Pak, yang Ya berarti 18 ya. Nanti yang kelas B 18, yang kelas A 32, semuanya 50. Ini mau diambil di mana? Nanti aja Bapak di kosan Teh Sali. Nah, di kosan. Berarti nanti Sali bawa balad ya. Sali buat ke kantor saya ya, diambil ini. Iya Pak, siap, nanti bawa pasungan Pak. Lumayan berat sih, berat. Jadi yang badannya subur makmur diajak serta lah, buat ngangkut buku. Atau nanti ada teman laki-laki yang mau bantu pakai motor dari sini ke sana biar ringan juga bagus. Teman laki-laki yang ada di Bandung ya, yang ada motor. Oke, sudah bisa di-share nih, sudah dikirim. Sudah Bapak ke Denis. Yang digunakan para orang tua. Oke, silakan ditampilkan. Berapa orang tua yang dipilih? Bentar ya. Ayo. Nah, nanti setelah buku Anda diterima, nah nanti dibaca ya. Ya, dibaca semuanya sih sebetulnya. Cuma nanti literatur review kita akan mengacu kepada yang disampaikan Prof. Abbas ya dalam buku itu. Bagaimana cara kita mengembangkan literatur review. Menjadi rekomendasi Dan pustaka. Kepada cuma seperti itu sudah beres tuh paragraf pendahuluan. Oke, jadi saya ingin sarankan pada Anda semua, jangan sekali-kali berpikir mumet, karena ketika Anda berpikir mumet dan mumet, saya yakin tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Sekali-kali tolong banyak baca berita-berita yang isu-isu gosip itu bagus tuh beritanya, bukan isi beritanya saya suruh itu, tapi cara mengemasnya, gitu ya, cara mengemas. Oke, kita tunggu Denis ya. Nah, pertanyaan dulu tadi, Pak, bagaimana kerangka pikir itu? Nah, Tapi paragraf kok nggak bisa ya? tadi kajian minimal 3 kajian, maka paragraf 4 masuk tentang start of the art. Nah, ini apa start of the art itu tadi sudah saya sebutkan dalam rumpang. Terus apa ya? Dari sisi mana peneliti tersebut memfokuskan sehingga berbeda dengan yang bimbingan akademik dengan saya, ada yang sudah bikin latar belakang. Ajis, Faris, Tamara. Sudah Bapak. Saya mau tanya. Punten Bapak.
Halo Dika. Nggak bisa. Denisa pakai HP, terus pas join di komputer, co-hostnya Tolong di-unmute nggak dulu. bisa, Langsung masih nggak di-mute. bisa. Oke. Tamara bisa share screen yang punya Tamara? Oke. Bulan unmute. Pak, kalau share screen tuh suka error, Pak. Sabrina unmute. Suka error ya. Absen soalnya dari tadi. Oke, saya mau Kenapa tuh suka error si share screen teh? Sukanya sama error saja. Pertanyaan saya. Ini yang laki-laki nggak ada yang selesai latar belakangnya. Yogi Mardani udah. Sifat, karakter, fisik, dan segalanya sama. Iya Pak, sedikit Pak, kemarin agak dirombak-rombak lagi. Rahman? Sabrina? Sifatnya sama, fisiknya sama. Rahman sudah dibuatkan latar belakangnya, Rahman? Mapannya sama. Udah sih Pak, tapi masih katakan banget nggak nyambung gini-gini. Nggak pede ya. Oke. Elia, kalau anak laki-laki yang rajin, tugas siapa Elia? Zenito Pak kalau di kelas B. Siapa? Jenito. Bukan kriterianya. Jen. Di perbandingan. Mana Jenito? Kalau perbandingan maka jawabannya apakah yang Mana Jenito? Dika itu yang berbeda dengan yang. Halo Jen. Oke. Jenito. Itu pertanyaan saya. Bukan kalau kriteria mah nggak boleh, itu nggak boleh dibocorkan di sini. Nggak kuliah Jenito ya? Itu mah hak prerogatif ya. Apa mau yang Bulan, silakan unmute. Oke, silakan. Dicobain dulu. Soalnya mau sama dengan yang Dika enggak? Enggak, oke. Sabrina? Enggak juga. Ini berarti kalau saya membaca penelitian Anda dan penelitian Anda itu sama dengan yang lain, ngapain saya membaca artikel Anda? Pertanyaannya sepertinya ngeyel, tapi jawabannya itu sebenarnya. Kalau ada penelitiannya sama, ngapain saya membaca? Hasilnya akan sama, gayanya sama. Orang akan menarik membaca itu jika sesuatu itu berbeda. Orang akan menelusuri itu kalau orang lain itu patut ditelusuri karena membuat kita penasaran. Bisa dipahami maksud saya? Oke, silakan Neng. Jadi jangan bikin kita sama, itulah yang disebut dengan state of the art. Bahwa saya tidak mau calon saya sama seperti Wulan dan Sabrina. Maka saya memiliki perkembangan teknologi sudah menjulur ke berbagai belahan dunia hingga Indonesia. Menurut survei yang dengan kategori saya tentukan dari Jasa Internet Indonesia atau API menyatakan pada tahun 2017 mencapai 100 dipahami maksud saya. Jadi kalau membaca sebuah artikel koran atau artikel di majalah atau di online media itu, kalau kita baca ibu-ibu 1.443 harga di pasar 50,68% dari jumlah penduduk Indonesia. Adapun data dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite Anda kemudian mendapatkan judul seperti ini. naik sekitar 4 juta atau 1% dari tahun 2000. Pengguna internet naik sekitar 27 juta atau 5% dari tahun Ramadan, dan pengguna media sosial sekitar 10 atau 6,3% dari tahun 2000. Hal ini menandakan bahwa dari masa ke masa penggunaan informasi dan informasi dan komunikasi sudah tak asing di masyarakat karena memudahkan manusia untuk mencukupi melakukan aktivitasnya dengan teman, saudara, dan keluarganya dalam manfaatnya sebagai pelajaran. Melihat fenomena dan data di atas membuat tahu bahwa teknologi dan informasi yang variatif membawa pengaruh terhadap pendidikan. Pendidikan senantiasa kekal walaupun banyak perubahan dari teknologi ataupun posisi demografi. Yang disebut dengan novel. Dengan demikian, pendidikan harus bersifat dinamis,
menyesuaikan dengan zaman, apalagi akan dilaksanakan kepada generasi Z yang tidak bisa lepas dari teknologi dan sangat praktis, menantang pendidik untuk inovatif, kreatif, efektif, dan efisien dalam mengajar para remaja masa kini. Suasana kelas yang kondusif dan variatif, pendidik dapat memanfaatkan media sehingga pembelajaran lebih bernilai. Media adalah salah satu komponen dalam pembelajaran sehingga memiliki peranan penting karena menentukan keberhasilan guru dalam menyampaikan materi. Berkaitan dengan pemanfaatan media, dalam pelajaran oleh pendidik, Al-Quran telah memberi isyarat sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Isra atau ayat 11, Al-Baqarah ayat 76, kalimat dalam ayat-ayat tersebut memiliki kata kerja, bacalah, jelaskan, dan ini erat kaitannya dengan komunikasi media. Sementara itu, untuk isyarat media visual ditegaskan dalam ayat 31 berkaitan tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada manusia yang ada di bumi. Kedua bentuk media tersebut adalah bukti pentingnya media dalam suatu pembelajaran sebagai cara yang dapat menyampaikan. Namun sayangnya, pemanfaatan media berbasis teknologi oleh pendidikan agama PAI di beberapa sekolah masih belum optimal dan terkesan monoton. Di salah satu sekolah, akibat pembelajaran yang monoton menyebabkan motivasi dan belajar peserta didik. Dalam persepsi peserta didik itu, penyampaian materi oleh guru cukup membosankan. Merasa pelajaran yang sudah diajarkan diulang kembali, dan lebih parah lagi, mereka menganggap bahwa mengikuti pelajaran PAI tidak penting. Beberapa faktor yang berhasil diidentifikasi mengapa seorang pendidik pembelajaran tersebut monoton, diantaranya, pertama, kurang peka terhadap teknologi, sehingga tidak dimanfaatkan untuk media belajar. Kedua, cenderung kaku dan masih bergantung pada buku bacaan. Berkaitan dengan problematika tersebut, sudah seharusnya peran sebagai pendidik dalam perkembangan teknologi dan keyogiannya mampu menyampaikan materi, melaksanakan proses pembelajaran dan memanfaatkan teknologi secara maksimal agar terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisien. Sebagai dari sebuah permasalahan, maka proses pembelajaran materi PAI perlu dikembangkan dengan mentransformasikannya dalam bentuk podcast yang mudah dirancang dan dikemas dengan baik. Yang terbaru yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Rafiza menyatakan bahwa podcast di Indonesia mulai bertumbuh dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, serta potensi manfaatnya dalam para wisata. Bukan hanya audio, podcast telah dikembangkan menjadi video seperti podcast Raditya Dika dan dari daerah. Jangan disebutkan di sini mah. Tren pencarian podcast di Google Indonesia naik hingga 81% pada November 2019. Semakin tahun pengguna podcast semakin banyak, apalagi di kalangan muda, bahkan masyarakat karena topik yang beragam. Alasan mereka mendengarkan podcast diantaranya konten yang bervariasi 65%, kualitas 62,69%, tindakan 38,82%, podcast 70%, ukuran 60%, gaya hidup 57,71%, teknologi 37,40%, edukasi dan bisnis 32,05%. Bandung itu provinsi mana? Dengan demikian, dari data tersebut kita mengetahui bahwa podcast memiliki peluang besar yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran, dakwah keagamaan, mengingat masyarakat yang kebanyakan menyukai genre hiburan, sehingga perlu digencarkan edukasi terutama tentang menurut Kanli dan Login menyatakan jika memilih podcast sebagai media pembelajaran, maka guru harus mempersiapkan pertama membuat podcast yang bersih. Dua, podcast jangan diasumsikan sebagai pengganti sama sebagai tujuan. Misalnya setelah pembukaan kegiatan pembelajaran diputarkan podcast
selama 7 sampai 10 menit. Hasil Setelah guru penelitian menghapusnya ini dengan metode atau memberi bahasa rekomendasi lain. positif Ketiga, guru terhadap jangan para menduplikasi orang tua. konten milik orang lain. Dulunya Keempat, di sini guru perlu orang tua memastikan matang-matang menggunakan teknologi untuk terhadap para memberdayakan orang siswa tua agar terampil dalam menghasilkan ide atau konten yang memvariasikan bermanfaat oleh mereka sendiri. dalam Berdasarkan pemaparan di atas serta permasalahannya, kepada peneliti anak tertarik untuk meneliti dengan dan menawarkan hambatan solusi dengan mengangkat judul pemanfaatan kecerdasan media ringan podcast dalam pembelajaran di rumah PAI di selama sekolah. pandemi COVID-19. Itu. Beres tuh. Oke. Itu Bapak. Baik, saya komentar dulu ya. Paham? Baru kita masuk pada teori. Ini sudah lumayan mengalir ya. Sudah lumayan mengalir, cuma ada yang loncat ini, ada paragraf yang loncat coba ke atas. Jadi, yang ada kata podcast pertama kali. Minggu sekarang kalian coba susun biar ada bahan untuk kita bahas. Nah, ini Mana pengetahuan kelompok penelitian terbaru berkaitan dengan perubahan tersebut. tampilkan, nanti kita bisa Sebagai solusi dari sebuah permasalahan, maka proses pembelajaran terkait bahan ajar PAI materi perlu dikembangkan dengan mentransformasikannya dalam bentuk podcast. Nah, ini adalah ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk podcast. theoretical framework-nya. Jadi setelah kutipan dari Ratnawati dan Gardiningsih, ya. Nah, Neng Rina tambahkan paragraf. Coba yang sebagai solusi itu di enter jadi paragraf baru. Theoretical framework itu sama dengan literatur review atau Enable editing dulu ya sebagai kajian pustaka. Di mana nih Bapak? Wah, ini diketik aja gitu maksudnya. Enable editing dulu. Klik enable editingnya. Iya. Udah. Di bagian yang mana tadi sih edit? Theoretical framework itu. Oh, ini bukan Neng Rina yang ngetiknya. Sudah. Isu besar apa yang akan diambil? Yang akan Coba tadi paragraf yang ada podcastnya. Pada tulisan ini. Nah, sebagai solusi itu di enter dulu. Apa itu? Isu besarnya adalah ini. Ini Pak. Ya, itu di enter. Saya mau tanya. Nah, itu sebelum sebagai solusi tambahkan paragraf di situ. Di enter lagi, nah di atasnya disimpan kursornya di paragraf kosong. Nah, situ tambahkan paragraf yang berbicara tentang upaya yang sudah dilakukan dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Upaya yang telah dilakukan ya. Upaya yang telah dilakukan dalam memanfaatkan TIK. Dalam pembelajaran ya. Jadi gini Neng. Jadi nanti Neng itu harus mengumpulkan hasil-hasil riset yang berbicara tentang apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh dunia pendidikan, khususnya PAI ya, dalam memanfaatkan TIK ini. Misalnya ini contoh kata-kata saya. Contoh kata-kata saya. Umpama seperti ini. Banyak dilakukan oleh guru atau peneliti. Sebagai contoh, nah sebutkan penelitian X tentang Y menjelaskan bahwa salah satu TIK yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah YouTube. Kemudian penelitian A tentang B, Instagram. Penelitian C tentang D, Facebook. Nah, nanti Neng Rina cari sejauh ini yang sudah dimanfaatkan oleh guru apa saja sih? Nah, baru nanti setelah dijelaskan berdasarkan hasil riset tersebut, beberapa TIK yang sudah digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran adalah YouTube, Instagram, Facebook, bla 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 dan seterusnya. Nah, salah satu
salah satu, kalau podcast apa itu? TIK atau aplikasi atau apa? Produk ya, salah satu produk TIK yang saat ini sedang berkembang adalah podcast. Kita turunkan dulu kata kunci di Nah, baru masuk ke podcast. Podcast bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan. Nah, jadi nanti yang sebagai solusi itu nanti Neng Rina ganti kalimatnya. Jadi perkembangan apa? Nah, nanti setelah menyebutkan bahwa podcast salah satu produk TIK yang sedang tren saat ini, ya jelaskan trennya itu. Yang di bawah itu kan penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Rafiza. Nah, itu nanti dimasukkan dulu. Tunjukkan bahwa memang podcast lagi tren. Nah, baru nanti mengingat tren podcast yang positif, kemudian banyak disukai, digemari oleh generasi remaja, maka sangat tepat kalau guru menjadikan podcast sebagai salah satu solusi alternatif dalam memecahkan permasalahan pembelajaran PAI di sekolah. Nah, gitu Neng, baru nyambung itu. Jadi nggak ujuk-ujuk ke podcast. Ada paragraf yang mengantarkan dulu. Kenapa podcast? Ya, oke, saya ulangi lagi ya. Jadi catatan pertama, Neng Rina nanti masukkan paragraf yang berbicara tentang sejauh ini apa saja upaya yang dilakukan oleh guru PAI atau peneliti dalam memanfaatkan TIK. Nanti mungkin temuannya Neng Rina akan menyebutkan bahwa sebetulnya sudah ada upaya untuk memanfaatkan TIK itu, misalnya YouTube, Instagram, dan sebagainya. Nah, sebutkan bahwa salah satu yang sedang tren saat ini adalah podcast. Jelaskan trennya seperti apa. Itu harus satu. Nah, baru nanti kalimat terakhirnya melihat perkembangan podcast yang cukup masif dan digemari oleh banyak masyarakat, termasuk peserta didik, maka sangat tepat kalau guru merespon dengan cara memanfaatkan podcast sebagai salah satu media pembelajaran. Ingat, kata salah satunya harus tetap muncul ya, salah satu media. Karena itu bukan yang saklek ya. Nah, baru ke bawahnya bisa nyambung. Itu Neng ya, catatannya ya. Ya, baik Bapak. Kita lihat rumusan masalahnya. Kalau huruf hijaiyah, kita ambil. Oh iya, Neng, ini udah parafrase atau bahasa asli dari kutipannya yang tadi disampaikan di atas? Parafrase, Bapak. Iya, bagus. Pokoknya usahakan kita hindari kutipan langsung lah. Parafrase, karena dengan parafrase akan mempersempit ruang-ruang plagiat. Yang penting dicantumkan kutipannya. Gitu. Baik, Bapak. Berdasarkan rumusan masalahnya, Pak. Ya. Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa masalah yang disimpulkan, yaitu pembelajaran PAI di beberapa sekolah masih terkesan monoton, sehingga membuat siswa bosan, sulit memahami materi yang disampaikan, dan menganggap belajar PAI tidak penting. Kemudian, karena berkembangnya teknologi, membuat remaja masa kini lebih tertarik menggunakan gadget dalam setiap harinya untuk mendengarkan dan menonton konten yang dapat menghibur mereka. Maka peneliti mengklasifikasikan rumusan masalah menjadi dua, yakni secara umum dan khusus. Secara umum yaitu untuk pemanfaatan media podcast dalam belajar PAI di sekolah. Secara khusus, rumusan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Bagaimana proses pemanfaatan media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah? Bagaimana proses publikasi media podcast dalam pembelajaran PAI di sekolah dan media sosial? Bagaimana tanggapan peserta didik meningkatkan kecerdasan dan pandemi? Maka jumlah paragraf yang ada di theoretical framework proses pemanfaatan media podcast. Publikasi. Ada berapa paragraf? Satu paragraf tentang teknik mengajar, satu paragraf tentang orang tua, satu paragraf tentang huruf hijaiyah. Ini kan Neng sebelum pemanfaatan media podcast, Neng teh harus menyiapkan dulu materi ajar kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi yang pertama itu justru materi ajarnya. Bagaimana proses penyiapan materi ajar untuk dikembangkan menjadi media pembelajaran melalui podcast. Jadi yang pertamanya bagaimana penyiapan materi ajar.
bagaimana caranya? PAI ya, Apakah penyiapan materi ajar susunannya PAI. harus Apakah seperti yang diabstrak? kumaha tanya Ya. materi ajarna? Bisa yang mana dulu? Terserah Anda. Yang kedua baru proses pemanfaatannya, yang ketiga proses publikasi. Tentang orang tua dulu di atas, atau misalnya boleh tentang huruf hijaiyah juga bagi muslim, Quran, boleh ini dulu. Nah, ini di atas. Neng Gina kan dengan Pak Elan ya, PA-nya? Bagi muslim mempelajari Pak Elan mah kudu ya hadisan, Neng. adalah sebuah keharusan. Jadi di latar belakangnya tambahkan hadis yang relevan. Referensi yang Tadi kan, iya, tadi kan ada yang bicara Quran ya. Iya. Nah, tambahkan hadis. Kalau nggak ada hadisnya nanti diceramai sama Elan. Oh iya. Masa kuliah hadis 6 semester nggak ada yang nempel satupun di skripsi gitu kan. Ini buat semuanya ya. Anda nanti kalau yang bimbingan dengan Pak Elan, PA-nya, atau dengan yang pembimbing skripsinya Pak Elan, wajib mencantumkan hadis. Kalau tidak akan disetujui. Baik, Bapak. Oke, terus ke bawahnya. Harus dibaca bagaimana dan lain sebagainya. Ini sesuai ya tadi ya. Oke, saya kira cukup lah yang punya, yang 3 ini bagus ya, yang punya Nenden, yang punya Sasmi, yang punya Neng Rina, ini sudah layak untuk ikut ujian proposal sih kata saya. Ya, tinggal daftar ke Pandang Pak, daftar ujian proposal. Ya. Tinggal langkah keduanya meyakinkan pembimbing untuk menyetujui judul itu. Karena ternyata judulnya pasti Neng Rina tidak akan menjadikan Pak Elan sebagai pembimbing karena nggak nyambung dengan keahlian Pak Elan. Ya. Ini kemungkinannya dengan Pak Udin, dengan Pak Saiful, dengan Pak Iman, dengan saya, dengan Pak Syahidin ya, yang nyambung dengan bidang itu. Oke, saya cukup terkesan dengan 3 proposal yang tampil hari ini. Mudah-mudahan ini sampel yang lain seperti itu ya. Jadi nanti pas penguji baca itu enak mereka bacanya, mengalir. Kalau mengalir ya tinggal, kalau mengalir mah nggak akan lama ujiannya. Paling nanti kalau misalnya nanti saya pengujinya saya katakan silakan Pak Agus komentari proposalnya, komentar saya cuma 1, lanjutkan. Nah gitu. Tapi itu sekali lagi itu tergantung selera ya, tergantung selera dari penguji. Nah sekarang Neng Rina bagaimana bisa membuat Pak Elan terangsang untuk menyetujui judul ini, karena bidang ilmunya berbeda dengan bidang ilmu Pak Elan. Yakinkan bahwa ini sangat bermanfaat. Pokoknya pas bimbingan keluarkan hadis tentang pemanfaatan media. Ya, naon hadisna? Apa hadis yang relevan kira-kira pemanfaatan media? Belum ngulik, Bapak belum tahu kalau hadis. Ya, saya aja yang nyambung. Ya. Ina malah mau lebih niat. Penyambung ya kan. Rahman kasih Neng Rina rekomendasi hadis yang nyambung tentang pemanfaatan TIK apa, Man? Sehingga bagaimana taktik sama belum tahu juga Pak. Siapa yang jago hadis di angkatan ini? Ini sangat menarik untuk dieksplorasi. Lutfi ya. Begitu theoretical framework cukup 2-3 paragraf. Yang jago. Esensi dari masing-masing kata kunci. Kasih hadis ya, hadis apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas, atau yang idkhalus surur, membuat orang bahagia, atau senyum itu ibadah. Metode hubungannya. Nah ini yang terakhir. Ya Neng ya, cari ya itu ya. Minimal 1 hadis yang bisa dikait-kaitkan lah dengan itu. Jadi silakan. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya Bapak. Ya, saya kira itu nanti berkaitan dengan metode, bisa dengan hadis yang berkaitan dengan dakwah ya. Bahwa dakwah itu harus sesuai dengan karakteristik yang didakwahinya itu. Berdasar. Oke, terima kasih Neng Rina, Nenden, Sasmi yang sudah bekerja keras ya. Saya katakan kerja keras karena yang lainnya belum mengerjakan apa-apa.
Anda sudah sejauh ini sudah bagus ya. Sudah bagus, bisa menyelesaikan satu bagian. Nah, pekan depan kita akan bahas tentang literatur review. Maka nanti berapapun judul yang sudah ajek, saya akan lanjutkan ke literatur review ya. Artinya teman-teman yang ajek bisa melanjutkan kajian pustakanya sesuai dengan judul itu. Kalau yang belum ajek ya wayahna, Anda harus banyak belajar berdiri supaya ajek. Ya, mudah-mudahan bukunya nanti bisa disebarkan ya, Rizda ya, Rizda Sali, biar teman-teman bisa baca. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Baik, saya ingin melihat wajah Anda setelah kuliah 2 SKSLB ini. Apakah ada yang berubah? Silakan on cam dulu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Adam sudah selesai, Adam? Boleh kita potong. Hati-hati. Biasanya Adam rajin bikin tugas. Belum, Pak. Belum ajek. Ya, belum ajek, Pak. Berarti penelitian Oke. ini berdasar lagi pada Creswell. Silakan berikan senyum terindah yang Anda miliki, biar dunia juga bahagia melihat. Jangan main sunat, terlalu di korupsi. Oke, Pak Riz, seri Riz, senyum Riz. Saya tanya. Ya, Pak. Tanya Putri, nanti saya Ya, Rahman, senyum Rahman. Saya tanya Aulia, saya tanya Nike. Benar enggak? Saya ingin lihat senyumnya Nunung. Mana Nunung tanya? Sama persis. Lanjutkan Nung? penelitian. Kalau masih Mana ada Nunung? yang kurang, saya tidak berani. Karena nanti Dalam, bisa Bapak. membuat seorang Creswell Mana Nunung itu teh? bukan hasil dari metode saya. Rianti sama Nunung nggak Rianti? Karena ada yang terlewat. Oh ada. Hati-hati Anda menggunakan. Nung senyum Nung. ya. Nanti di skripsi pun sama. Ketika Anda menggunakan metode siapa, Ini masih ada yang off cam nih. Ihsan, Eva. dikurangi. Batuin capek. Oke, walaupun pusing tetap harus tersenyum ya. Ganti lagi oleh ahli yang metodenya Siapa yang suka nyanyi teh? sederhana. Paham? Benia, Pak. Melina, Bapak. Elina, Pak. Ada yang kemarin teh? Siapa yang nyanyi kemarin teh? Satria HP-nya lagi Mana rusak, Satria Pak. nggak kuliah hari ini? Gunanya Izin, Pak, HP-nya lagi rusak. misalnya sini Teman duetnya aja, Pak. Siapa teman duetnya? salah Nida, bukan begini. Elia. Caranya, harus begini caranya. Jangan Elia, Pak. Oh, Elia suka nyanyi ya. Masing-masing punya cara. Bisa dipahami maksud saya? Sehingga ini Nah gitu kan kalau senyum mah indah ya. Nida tuh telur juga punya mazhab. Melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Oke, kelihatan sih, tetap aja senyumnya senyum palsu ini. Senyum palsu. Senyum berlian gitu. Ya Nisa ya. Nisa senyumnya asli itu. Kali kita menyebutkan bahwa cara saya Asli, Bapak. Asli. camkan baik-baik. Ya, Tin, senyum Tin. Nah gitu. Tapi yang penting adalah kasus mana dan Melihat senyum manismu, tawa canda di wajahmu, cukup buatku rasakan bahagia. Lagu siapa itu? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak? Paham maksud saya? Jadi setiap fokus masalah Itu nanti judulnya Bintang Terindah, yang nyanyinya Angga Chandra. Search di YouTube. pahami Ya, betul Angga Chandra Bintang Terindah. filsafat metode. Nanti Lenia nyanyi ya, Bintang Terindah. Len. Kalau pada saat terang benderang Bapak, Elia teh sok nyanyi. Oh, Elia sok nyanyi. Tapi saya ingin Nunung yang nyanyi teh. kali Anda menggunakan kacamata yang tidak ada untuk saringan ultah. Nanti tapi logatnya logat ini, logat Indramayu. Artinya berarti Melihat senyum manismu, setiap kita canda di wajah. setiap itu pula kita mempertimbangkan Bukan huruf ba dan huruf dan itu ini ya. Dan itu tebal gitu. cobaan pakai sendal capit ke jalan yang berlumpur, yakin nggak nyampe. Oke. Sendalnya Cukup aja ya. rusak, kaki kita sakit. Dam, kerjakan Dam. Kita kotor. Biasanya ada merajin mengerjakannya. Sekarang agak lambat Dam.
Insya Allah Pak, minggu depan insya Allah. Sudah jalan-jalan ke Bantennya sudah selesai? Udah Pak, baru pulang. Apa ziarah itu? Iya Pak. Mengunjungi mana tuh? Banyak sih Pak. Di Banten 3 tempat, di Jakarta 1. Iya, dulu saya ke Banten ke makam ini ya, siapa? Yang sana wali teh? Saya Asnawi Pak, atau Sultan Hasanuddin. Bukan, satu lagi sih ada. Paham sekarang, Pak Rijal? Yang ada menara tinggi itu apa? Iya, Sultan Hasanuddin. Oh ya, yang ada benteng itu ya, benteng bekas. Ya. Iya, udah lama tuh saya ke sana, ke Banten. Baik teman-teman, jadi untuk pekan ini PR Anda hanya satu. Anda harus ajik dengan judul Anda, walaupun ajik sementara ya, ajik dan berbasis produk. Produknya minimal ya judul, rumusan masalah sudah ajik. Nanti redaksi kalimat ya tugas saya barangkali untuk membaca. Syukur-syukur kalau dosen PA Anda juga mau ikut membantu membaca latar belakang yang Anda buat ya. Yang 3 orang, Mengerina, Sasmi, sama Nenden, itu tinggal disepahamkan dengan dosen PA-nya. Kalau sudah bagus ya nanti tinggal lanjutkan ke kajian pustaka ya. Nanti pekan depan saya akan jelaskan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, tetap semangat dalam menghadapi hidup. Ingat, Anda hanya tinggal 1 semester kuliah di IPAI ini. Kuliah mata kuliah maksudnya ya. Karena semester depan Anda sudah mulai fokus kepada dunia individu, KKN dan PPL dan skripsi. 3 aktivitas kuliahan yang memang sangat individualis. Dinikmati kebersamaan ini, mumpung Anda masih bisa melihat wajah teman-teman Anda di forum ini. Nikmati sebaik-baiknya persahabatan ini, sebelum nanti waktu dan ruang akan memisahkan Anda semuanya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ayo, izin ya. Terima kasih, Pak. Ya.